10 Muharram ini adalah Aidul Yatam, yaitu hari lebaran bagi orang-orang yatim, hari kebahagiaan. Di situ ada hari yang menyedihkan, di situ ada hari kebahagiaan. Mana yang dipilih oleh Islam? Islam memilih kesedihan dan kebahagiaan. Yang dipilih adalah kebahagiaan. Ini adalah asasnya Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Satu Muharram itulah yang ditentukan oleh para sahabat sebagai pondasi penentuan tahun baru Islam. Satu Muharram terhitung sejak hijrahnya Rasulullah. Kemudian tanggal 10 Muharram, hari Asyura, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hari istimewa bagi segenap para nabi dan rasul. Nabi Allah Adam diterima taubatnya pada saat 10 Muharram. Nabi Nuh kapalnya berlabuh pada saat 10 Muharram. Nabi Allah Yusuf terbebas dari penjara 10 Muharram. Nabi Allah Ibrahim dijadikan api menjadi dingin pada saat 10 Muharram. Nabi Yakub dikembalikan pandangannya oleh Allah pada saat 10 Muharram. Nabi Ayub ketika sembuh dari penyakitnya juga 10 Muharram. Hari istimewa, hari kebahagiaan. Walaupun di situ ada hari yang sangat membuat kita miris. Disitulah wafatnya cucu Rasulullah SAW yang dalam keadaan wafat berpuasa disembelih oleh mereka yang mengaku Islam tapi memusuhi ahlul baitnya Nabi Muhammad. Itu sudah ada Pak, mulai dari dulu. Orang benci dengan habaib, benci dengan habib, tapi ngakunya Islam itu sudah ada dari dulu. Ya, namanya Yazid bin Muawiyah. Seorang penguasa, seorang pejabat ngakunya Islam namun menyembelih cucu Rasulullah yang paling dicintai. Saya ingin mengulang kaji agar semakin mendalam pemikiran kita, siapakah mereka para pembenci ahlul baitnya Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Abdurrahman ibnu Muljam yang kemarin saya ceritakan. Yang kedua Yazid bin Muawiyah. Hal ini diketahui oleh Nabi Muhammad. Ada satu sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ini diminta oleh Rasulullah untuk mengambil tanah. Diambil tanah daerah Karbala. Ambilkan tanah di Karbala, diambil. Jika tanah ini berubah menjadi merah, berarti cucuku Husain meninggal dalam keadaan disembelih. Ini sudah diketahui oleh Nabi Muhammad. Diambil tanah tersebut, dilihat oleh Rasulullah, maka tanah tersebut yang asalnya warna gurun berubah menjadi merah darah. Maka benar apa yang dilihat oleh Rasulullah terjadi dengan Sayyidina Husain pada saat 10 Muharram. Di 10 Muharram ini adalah Aidul Yatam, yaitu hari lebaran bagi orang-orang yatim, hari kebahagiaan. Di situ ada hari yang menyedihkan,
Di situ ada hari kebahagiaan. Mana yang dipilih oleh Islam? Islam memilih kesedihan dan kebahagiaan. Yang dipilih adalah kebahagiaan. Ini adalah asasnya Islam. Islam ini asasnya adalah cinta. Ini dinu mahabbah. Agama mahabbah, agama cinta. Ojo cerita sing sumpek-sumpek. Jadi kalau ada di situ 10 Muharram, yang diperingati bukan meninggalnya Sayyidina Husain, tapi yang diperingati adalah hari raya anak yatim. Ini asas agama. Ojo kualik. Kita bersedih meninggalnya Sayyidina Husain, wajib bersedih. Orang yang nggak sedih dengan meninggalnya Sayyidina Husain tidak punya iman. Orang yang nggak sedih melihat cucunya Rasulullah di hari itu dibantai seluruh keluarga Nabi Muhammad. Di antaranya yang dibantai yang bernama Abu Bakar bin Hasan, Umar bin Hasan. Jadi yang dibantai pada saat Karbala itu ada yang bernama Sayyidina Abu Bakar, ada yang bernama Sayyidina Umar, ada yang bernama Sayyidina Abdullah bin Hasan. Sayyidina Abdullah bin Hasan ini wajahnya 100% persis Rasulullah. Abdullah bin Hasan, tapi tetap dipecah kepalanya menggunakan pedang, gelap mata mereka. Karena apa? Ada kebencian kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad sehingga Allah tidak memfungsikan imannya. Anak kecil umur 12 tahun dipecah kepalanya, wajahnya persis dengan Nabi Muhammad, ngakunya Islam. Pada kejadian itu seluruh keluarga Rasulullah kepalanya disembelih, kecuali satu yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Yang masih hidup satu-satunya laki-laki adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kalau Sayyidina Ali Zainal Abidin tidak ada, maka tidak ada yang namanya habaib. Tidak ada dzurriyyah sudah. Tinggal Sayyidina Ali yang pada masa itu memang diberi keadaan sakit oleh Allah sehingga lumpuh. Sayyidina Ali ini dikasih penyakit oleh Allah sehingga lumpuh. Kaki dan tangannya lumpuh, hanya bisa menggerakkan satu tangan, sehingga diriwayatkan ketika melihat saudaranya itu dibantai, Sayyidina Ali Zainal Abidin ini mau keluar dari kemah hingga ditutup oleh Sayyidina Zainab, oleh saudari daripada Sayyidina Husain, ditutup dia. Ketika mau disembelih juga katakan, ini dalam keadaan lumpuh, apakah engkau orang Arab ini? Apakah engkau akan membunuh orang dalam keadaan lumpuh? Engkau bukan laki-laki, engkau perempuan, berarti berani sama orang lumpuh, ayo sama saya aja, kata Sayyidina Zainab. Maka akhirnya ditinggal Sayyidina Zainal Abidin. Kalau pada saat itu beliau dalam keadaan sehat, pasti juga dibunuh. Nah, beliau pun tetap ingin bertempur Sayyidina Zainal Abidin. Ketika beliau mau keluar dari kemah, diambil oleh Sayyidina Zainab. Nah, di antara yang mulai dibunuh juga Sayyidina Sukainah, daripada putri terkecil daripada Sayyidina Husain. Singkat cerita, ketika pembantaian terjadi, semua dzurriyyah Nabi Muhammad, anak cucu Rasulullah, keluarga Rasulullah disembelih dan kepalanya ditancapkan di ujungnya tombak. Habaib itu dari dulu, kaya ngono iku ceritane. Habaib itu sudah biasa Pak, difitnah, dicaci maki, diintimidasi, sudah kodratnya. Itu sudah mulai dulu sampai hari ini, sudah biasa mereka. Cuman ada peristiwa yang sangat membuat kita ambil pelajarannya. Di malam hari pembantaian itu, Sayyidina Husain itu menangis beliau. Hingga Sayyidina Zainab pun mengatakan, apakah engkau khawatir engkau akan dibantai sama mereka? Enggak, aku menangis ini karena aku melihat orang-orang yang menyakitiku diazab oleh Allah. Orang ini disiksa gara-gara aku. Apa maksudmu? Maksudku adalah jangan sampai orang itu disiksa gara-gara saya. Jangan sampai. Saya maunya tuh orang-orang itu masuk surga karena aku. Ini akhlak mereka yang mengerti bagaimana metode pemikiran selaras dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak mau melihat orang itu celaka karena dirinya itu nggak mau. Jajal ya kon be aku misalnya, awakmu be aku, sepeda motormu dicolong wong, sepeda motor lagi colong wong, oh diteni kowe bongko kowe nggih sepeda motorku. Kan udah seperti itu, pisoi, gak selamat kowe, wis entek resik wis.
Iku gak kena bapake sing bongko ya ana wis tuwa apa. Iki urusan sepeda motor loh padahal. Lah bagaimana dengan mereka iman Sayyidina Husain ketika ayahandanya disiksa, saudara-saudaranya disiksa, disembelih, mereka tetap mendoakan semoga mereka diampuni oleh Allah. Ini adalah metode pemikiran orang yang mengenal baginda Nabi Muhammad. Maka agama ini agama mahabbah. Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika 10 Muharram apa yang diperingati? Hari anak yatim. Sayyidina Ja'far Shadiq, Muhammad Al-Baqir, anak cucunya semua Rasulullah memperingati 10 Muharram adalah hari kebahagiaan, bukan hari kesedihan. Lantas dari mana orang-orang yang memperingati 10 Muharram diperingati dengan hari kesedihan? Ajaran siapa? Apakah ada dari Ahlul Bait Nabi Muhammad yang memperingati 10 Muharram dengan hari kesedihan? Ada? Tidak ada. Min rijalil akabir Sayyidina Faqihul Muqaddam. Apakah ada seperti itu? Tidak, enggak pernah Faqihul Muqaddam. Sayyidina Abdurrahman Muqaddam Tsani pernah? Tidak, enggak pernah. Tahu krungu ceritane Mbah Sunan Bonang memperingati 10 Asyura ambek nangis-nangis? Ono? Enggak ada. Hari kebahagiaan, hari sedekah, hari cinta, hari kasih sayang. Karena agama ini dibangun, dipondasi dengan cinta, enggak mengenal kesedihan. Ini adalah agama yang ditinggalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada kenangan sedih dan bahagia, hilangkan kesedihan, bahagialah kalian. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam